Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Monica Melati dengan NPM 234003, Prodi Ilmu Komunikasi kelas 01 semester 2. Di sini saya akan menampilkan video tugas mata kuliah Komunikasi Interpersonal dengan judul materi Manajemen Konflik dan Mengelola Konflik dalam Hubungan. Pernahkah kalian mengalami pertengkaran atau konflik dengan orang tua, saudara, teman, atau bahkan pasangan? Jika iya, kalian tidak sendirian, karena suatu konflik pastinya menjadi hal yang wajar dalam suatu hubungan. Nah, apa sih itu manajemen konflik? Manajemen konflik merupakan suatu proses yang bertujuan untuk membatasi aspek negatif dan meningkatkan aspek positifnya, sambil meningkatkan pembelajaran dan hasil dalam pengaturan organisasi. Kemudian, apa itu konflik? Konflik adalah bagian alami dari kehidupan manusia, dan kita perlu belajar bagaimana mengelolanya dengan baik, terutama dalam hubungan interpersonal. Menurut Ross, manajemen konflik itu merupakan langkah-langkah yang diambil para pelaku atau pihak ketiga dalam rangka mengarahkan perselisihan ke arah hasil tertentu yang mungkin atau tidak mungkin menghasilkan suatu akhir berupa penyelesaian konflik, dan mungkin atau tidak mungkin menghasilkan ketenangan, hal positif, kreatif, bermufakat, atau agresi. Terdapat beberapa tahapan dalam mengelola konflik. Di sini ada 5. Yang pertama adalah pencegahan konflik, kedua pengelolaan konflik, yang ketiga resolusi konflik, dan yang keempat transformasi konflik. Nah, proses ini melibatkan banyak aspek, termasuk pencegahan, penyelesaian, bantuan diri sendiri, kerjasama, pengambilan keputusan oleh pihak ketiga, dan berbagai metode untuk memecahkan masalah. Di sini juga terdapat beberapa teori konflik. Dijelaskan ada 6. Yang pertama, teori hubungan masyarakat. Yang kedua, teori kebutuhan manusia. Yang ketiga, teori negosiasi prinsip. Yang keempat, teori identitas. Yang kelima, teori kesalahpahaman antar budaya. Dan yang terakhir, teori transformasi. Masing-masing teori mengandung asumsi dan pendekatan yang berbeda dalam mengenali dan menyelesaikan sebuah konflik. Konflik interpersonal biasanya terjadi pada saat ada perbedaan pandangan, tujuan, dan kebutuhan yang disuarakan, baik secara terbuka maupun tertutup, secara aktif ataupun pasif. Penting untuk memahami bahwa konflik adalah bagian normal dan asal konstruktif dan komunikasi yang efektif. Terdapat 3 orientasi dalam konflik. Yang pertama adalah kalah-kalah, yang kedua menang-kalah, dan yang ketiga adalah menang-menang. Nah, dari ketiga orientasi ini, orientasi menang-menanglah yang sangat diharapkan, di mana setiap pihak dalam konflik merasa diuntungkan dalam penyelesaian konflik. Selanjutnya, ada pola komunikasi yang dapat berpengaruh selama konflik, yaitu terdapat 2. Yang pertama, komunikasi konflik yang tidak produktif, dan yang kedua adalah komunikasi konflik yang konstruktif. Penting untuk memiliki keterampilan dalam mengelola konflik, seperti memperhatikan tingkat makna hubungan, komunikasi yang suportif, mendengarkan dengan penuh perhatian, dan berkomunikasi secara efektif selama konflik. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Dengan memahami dan menerapkan
berbagai prinsip, teori, orientasi konflik, pola komunikasi, dan keterampilan dalam mengelola konflik. Diharapkan kita dapat meningkatkan kemampuan dalam merespon dan mengelola konflik dalam hubungan. Semua itu penting untuk menciptakan hubungan yang sehat dan efektif dengan orang lain sehingga kita dapat bertumbuh dan berkembang bersama-sama melalui manajemen konflik yang dapat memenuhi kebutuhan masing-masing pihak. Nah, yang perlu diingat bahwa konflik bukan berarti akhir dari suatu hubungan. Dengan pengelolaan yang tepat, konflik dapat menjadi peluang untuk membangun hubungan yang kuat dan sehat. Sekian penjelasan singkat video dari saya. Apabila dari awal sampai akhir ada perkataan yang tidak berkenan di hati kalian, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum